Pada sore hari ini saya melaporkan perkembangan dari kasus COVID-19 yang kita hadapi di Bali. Dapat saya laporkan pada sore hari ini bahwa ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yakni sebanyak 6 orang. Mereka terdiri dari transmisi lokal 4 orang, kemudian imported case 1 orang, dan 1 orang lagi dari daerah terjangkit. Sehingga dengan demikian sampai sore hari ini jumlah akumulatif sahabat-sahabat kita yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 183 orang. Pada sore hari yang berbahagia ini juga saya menyampaikan kabar gembira karena ada 13 orang sahabat kita yang bisa sembuh dari perjuangan melawan COVID-19 ini. Sahabat kita yang 13 orang sembuh ini terdiri dari pekerja migran sebanyak 12 orang dan yang dari transmisi lokal sebanyak 1 orang. Dengan demikian sampai sore hari ini jumlah akumulatif sembuh sahabat-sahabat kita ini sebanyak 70 orang. Kemudian untuk yang meninggal astungkare hari ini tidak ada tambahan dan mudahan ke depan juga terus tidak ada tambahan lagi. Selanjutnya yang masih dalam perawatan itu sebanyak 109 orang. Mereka ini adalah yang sudah terkonfirmasi positif dan kemudian dirawat di rumah sakit. Di 11 rumah sakit rujukan dan di tempat karantina pemerintah Provinsi Bali. Mengenai jumlah akumulatif yang terkonfirmasi positif COVID-19 saya sampaikan tadi sebanyak 183 orang. Mereka ini terdiri dari warga negara asing sebanyak 8 orang dan warga negara Indonesia 175 orang. 175 orang ini saya gambarkan lebih rinci lagi menurut tempat atau bagaimana mereka terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Terdiri dari imported case sebanyak 135 orang. Yang imported case 135 orang ini terdiri dari 111 orang sahabat kita pekerja migran Indonesia asal Bali yang baru pulang dari luar negeri ke Bali dan 3 orang non-PMI serta 21 orang berasal dari daerah terjangkit. Selanjutnya yang transmisi lokal artinya positif COVID-19 melalui transmisi lokal artinya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di Bali sebanyak 40 orang. Jadi kalau kita presentasikan yang positif melalui transmisi lokal terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sebanyak 21,85%. Artinya sebanyak 70% lebih ya 70,15% itu saya ulangi bukan 78,15% itu melalui imported case. Jadi sekali lagi bahwa jumlah akumulatif positif COVID-19 sebanyak 183 orang ini sebagian besar dikontribusikan atau berasal dari imported case, baik warga negara asing maupun warga negara kita yang baru saja pulang dari luar negeri atau dari daerah terjangkit. Demikian yang dapat saya laporkan berkenaan dengan kasus COVID-19 ini. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi tentang perkembangan kebijakan pemerintah yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah, yakni keluarnya atau terbitnya
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang pembatasan transportasi, tentang pengendalian transportasi pada masa Lebaran ini, di mana intinya bahwa pemerintah melakukan pembatasan transportasi baik melalui darat, laut, udara, dan kereta api. Pembatasan ini terutama sekali ditujukan ke jalur-jalur daerah yang telah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan juga daerah-daerah dari zona merah yang diizinkan untuk tetap melakukan perjalanan. Ini tentu ada pengecualian, yakni untuk angkutan logistik, untuk kesehatan, untuk misi diplomatik, untuk tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Jadi masih tetap bisa menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Demikian juga untuk angkutan logistik yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 ini masih tetap diizinkan. Tujuan dari kebijakan ini tentu saja untuk mencegah atau untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Berkaitan dengan Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali agar mentaati peraturan untuk kebijakan ini dengan penuh disiplin, karena kebijakan ini diniatkan untuk hal yang baik, yakni mencegah penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat kita. Berkaitan dengan kebijakan ini pula, maka pemerintah Provinsi Bali melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID, di mana di dalamnya berkolaborasi berbagai unsur, mulai dari unsur pemerintah daerah, unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah pusat yang ada di daerah, bersama-sama menegakkan peraturan Menteri Perhubungan ini. Oleh karena itu, maka telah dilakukan penebalan penjagaan di pintu-pintu masuk atau pintu-pintu keluar daerah kita ini, yakni di Bandara Ngurah Rai, di Pelabuhan Gilimanuk, di Pelabuhan Padangbae, dan juga Pelabuhan Benoa. Jadi kalau masyarakat akan melintasi jalur-jalur ini, maka kami sampaikan bahwa pada pintu-pintu ini telah dijaga dengan ketat oleh semua petugas negara, petugas pemerintah, untuk memastikan seluruh warga masyarakat kita bisa mengikuti kebijakan ini. Sekali lagi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan bahwa pencegahan COVID-19 ini harus kita lakukan semakin ketat dan semakin ketat dari hari ke hari, sehingga kita bisa menekan supaya warga masyarakat kita tidak terlalu banyak yang menjadi korban penularan COVID-19 ini. Untuk itu kami mohon pengertian dan juga pemahaman kepada seluruh masyarakat. Jadi lebih baik tetap berada di tempat, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting yang dikecualikan tadi. Kepada masyarakat Bali yang hendak mudik ke kampung halaman, lebih baik mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya tetap berada di tempat, karena akan menghadapi hambatan-hambatan ketika berada di perjalanan. Tidak hanya pemerintah Provinsi Bali yang melakukan pengetatan terhadap pembatasan perjalanan ini, tetapi pemerintah daerah yang lain juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, maka kami mohon kepada seluruh masyarakat Bali sebaiknya tidak mudik, sebaiknya tetap berada di tempat. Demikian juga kepada sahabat-sahabat kita Krama Bali yang berada di luar daerah Bali, terutama sekali dari daerah-daerah yang telah menerapkan PSBB dan juga dari daerah-daerah yang terjangkit. Kami mohon dengan segala hormat untuk tetap berada di tempat. Jangan dulu pulang ke Bali sampai situasi COVID-19 ini benar-benar dapat kita kendalikan. Kepulangan Krama Bali yang berada di luar daerah ini bisa berdampak negatif kepada Anda dan juga keluarga, dan juga berdampak negatif kepada masyarakat Bali, karena kita tidak tahu persis apakah diri kita sudah
terinfeksi virus atau tidak sebelum kita melakukan pengujian menggunakan metode PCR. Oleh karena itu sekali lagi kepada seluruh Krama Bali, warga masyarakat Bali yang berada di luar Bali, sebaiknya memilih tetap tinggal di tempat dulu, tidak melakukan perjalanan pulang ke Bali, kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent, yang sangat penting atau sangat mendesak. Ini adalah bagian dari seluruh upaya kita untuk mengendalikan COVID-19 ini. Selanjutnya yang kedua, saya akan tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali untuk tetap melaksanakan arahan-arahan tentang pencegahan COVID-19, yakni selalu menggunakan masker bagi siapapun juga. Karena warga masyarakat yang tidak menggunakan masker, di samping membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan orang lain. Kantor-kantor pemerintah, tempat-tempat pelayanan publik, mal, pasar swalayan tidak akan lagi melayani warga masyarakat yang tidak menggunakan masker. Oleh karena itu, mari kita gunakan masker. Yang kedua, tetap rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga, harus disiplin menjaga jarak dari interaksi dengan orang lain, supaya kita benar-benar aman, orang lain juga aman. Dan yang keempat, batasi atau hindari menghadiri kerumunan, keramaian, atau pertemuan-pertemuan lain yang melibatkan orang banyak. Mengapa ini saya tekankan terus-menerus setiap hari? Karena ketidakdisiplinan menerapkan hal-hal yang saya sampaikan tadi akan menghasilkan angka-angka positif COVID-19 ini melalui transmisi lokal. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dari 6 orang yang hari ini dilaporkan terkonfirmasi COVID-19, 4 orang diantaranya melalui transmisi lokal. Ya. Penyebaran penyakit melalui transmisi lokal adalah bukti nyata ketidakdisiplinan sebagian masyarakat dalam menggunakan masker, dalam menjaga jarak, dalam mencuci tangan, dalam menghadiri aktivitas yang melibatkan orang banyak. Kalau semua warga masyarakat menerapkan ini, saya punya keyakinan tidak akan ada lagi orang yang terinfeksi COVID-19 melalui transmisi lokal. Sedangkan angka-angka yang bertumbuh terus dari PMI atau dari pekerja migran ini agak sulit kita kendalikan. Selama mereka masih ada yang pulang ke Bali, maka selama itu akan ada peluang terjadinya tambahan. Tetapi untuk hal ini sudah ditangani dengan baik oleh pemerintah Provinsi Bali, oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID Provinsi Bali yang bersinergi dengan semua unsur. Sehingga setiap yang kedapatan positif di bandara atau di pelabuhan maka sudah diambil oleh gugus tugas provinsi untuk dipisahkan dari yang lain, diisolasi, dirawat. Sehingga tidak lepas ke masyarakat. Dengan demikian maka dia tidak akan menginfeksi atau menulari orang lain. Tetapi transmisi lokal ini memerlukan upaya kerjasama, gotong royong, pengertian dari seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan-arahan tentang pencegahan COVID-19 ini. Setiap kali saya mengumumkan ada kasus yang positif melalui transmisi lokal, maka saya harus menyampaikan lagi kepada seluruh masyarakat. Mari kita gunakan masker, mari kita jaga jarak, mari kita cuci tangan, dan mari kurangi aktivitas di luar. Mudah-mudahan melalui upaya bersama ini, maka penyebaran COVID-19 di daerah yang kita cintai ini bisa kita kendalikan dengan baik sampai pada titik yang terendah. Mudah-mudahan upaya kita ini mendapatkan tuntunan sinar suci dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita berhasil mengendalikan hal ini untuk cepat memulihkan kondisi masyarakat ke situasi yang normal. Seluruh masyarakat Bali yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita segera melewati jalan gelap ini menuju cahaya yang lebih terang untuk memulihkan kehidupan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.